Dengar baik-baik. Gaji kalian cair rapi setiap bulan dari keringat rakyat yang hidupnya makin tercekik. Kalian duduk nyaman di ruangan ber-AC, rapat tak berguna, pidato kosong kumangka, sementara rakyat di luar menderita dan kalian pura-pura tuli. Kalian dibayar oleh petani yang kelaparan, buruh yang diperas, nelayan yang bertaruh nyawa kinclong, bukan untuk jadi pejabat malas dan rakus. Jika jabatan hanya jadi tameng untuk lari dari tanggung jawab, kalian bukan pemimpin. Adili Jokowi. Tanggal 17 tokoh-tokoh akan berkumpul merumuskan kasus-kasus yang akan diangkat sekaligus akan meresmikan kantor advokasi rakyat untuk adili Jokowi. Rakyat tidak sendiri, kita bisa bersama-sama. Langsung saja ini kesempatan pertama saya berikan kepada yang punya gaben. Salah juga. Katanya berjuang sampai mati demi rakyat, tapi malah memperkaya diri dari keringat rakyat. Saudara-saudara, lihatlah, kursi itu bukan tempat duduk, itu tempat persembunyian tikus-tikus berdasi yang takut kelaparan di atas penderitaan kita. Jangan panggil mereka yang terhormat, panggil mereka yang berkhianat. Setiap bulan gaji kalian cair tepat waktu, uang rakyat masuk ke rekening kalian tanpa pernah terlambat. Tapi coba tanya rakyat, keadilan mereka sering terlambat. Janji kesejahteraan tak pernah datang. Kalian duduk di ruangan ber-AC, rapat demi rapat tanpa hasil nyata. Proposal menumpuk, penderitaan dibiarkan. Apa yang kalian kerjakan selain tanda tangan dan pidato kosong? Gaji kalian berasal dari keringat rakyat, dari petani, buruh, nelayan, dan pedagang kecil, bukan untuk dibakar oleh kemalasan dan keserakahan. Jika kalian tidak bekerja untuk rakyat, jika jabatan hanya jadi tempat berlindung, maka sejujurnya kalian bukan pejabat, kalian hanya pemakan gaji buta, dan rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban. Terima kasih. Ratusan massa geruduk KPK, desak adili Jokowi. Guys, gedung KPK Jakarta hari ini rame banget. Bayangin, ratusan massa bareng tokoh-tokoh besar turun ke jalan minta Jokowi ditangkap dan diadili atas berbagai kasus korupsi. Demo berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Setiabudi Kamis siang. Tokoh yang hadir mulai dari mantan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi, ex-Kasal Slamet Subianto, Said Didu, Roy Suryo, Beator Suryadi, sampai Irjen Pol Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Nah, di orasinya, Fahrul Razi bilang pemerintahan era Jokowi udah menghancurkan Indonesia dan mendesak KPK untuk langsung bertindak. Katanya, bukti kasus udah ratusan, tinggal berani nggak KPK ngelanjutinnya? Gimana guys, menurut kamu? Jangan cuma dapurnya yang ditutup, otak busuk para pelaksana yang mau sunat anggaran juga harus disapu bersih. Rakyat butuh makan, bukan butuh skema korupsi gaya baru. Kalau sampai perut anak bangsa kalian jadikan ajang cari untung, kalian bukan pemimpin, kalian adalah bajingan. Mohon maaf suara saya terlalu keras.
Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat-sangat cukup menarik. Teman-teman, di sini kita akan bacakan semua komentar netizen di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini mereka pada sampaikan rusak negara sama pengkhianat dan orang-orang bodoh yang bukan ahlinya. Nah, pejabat ini era Jokowi Prabowo semua omong-omong ahli, ngibul-ngibul aja. Kalau pemerintah tak mampu adil, Jokowi izinkan rakyat se-Indonesia yang mengadilinya. Mau seluruh Indonesia didemo tuntut pejabat korup diseret dan pengadilan. Ayo mahasiswa bangkit hanya kepada rakyat berharap tangkap Jokowi yang sudah memporak-porandakan negeri ini. Nah, dukun suara rakyat untuk adil Mulyono dengan termulunya seret kalau tidak mau jangan menyerah. Ya, beginilah jadinya kalau hukum tidak dijalankan sesuai dengan undang-undang. Nah, luar biasa hidup rakyat Indonesia ini. KPK adil Jokowi nanti hancur dunia ini, masyarakat ngamuk hanya satu orang yang berlarut-larut saja. Cocok adil Jokowi Gibran gugurkan DPR ini, Bu. Rakyat menangis dan perhatikan sejak kepemimpinan Jokowi hingga Prabowo Gibran negara semakin kacau, beliau ekonomi hancur, rakyat menderita. Nah, jangan mencari kekayaan kalau tidak halal, membuat sengsara di dunia akhirat ini. Banyak calon pemimpin awalnya merendahkan, mencari dukungan, tapi setelah terpilih jadi pemimpin semuanya sendiri, bukan jadi pemimpin tetapi menjadi penguasa seperti raja. Memang kenyataannya seperti di negeri ini, apakah yang diucapkan jubir dan di pelosok negeri juga di kota-kota pada mengeluh karena cari rejeki mau di komunitas atau komunitas. Kenapa hukum ditembak bagi koruptor korupsi para pejabat DPR di negeri ini tak berani bertanda tangan, masih takut mati? Inilah nampak kebodohan pejabat ini. Nah, ayo bergerak rakyat Indonesia, tangkap dan keadilan Jokowi. Kami mendukung kebenaran demi rakyat Indonesia yang ditindak. Rakyat Indonesia sekarang ini sangat perhatian untuk mencari keadilan DPR. Sangat diharapkan. Sudah tidak berfungsi apakah yang seharusnya. Hukuman pejabat tidak, rakyat makanya NKRI ini terus jika polisi belum dibubarkan. Tidak mikir para pejabat kalau rakyat bisa bicara dan nanti kalau sudah tidak didengar dan tidak direspon, rakyat bersatu bisa di koruptor dan kantor penegak hukumnya. Nah, semangat terus para perjuangan untuk melawan rakyat yang kecil ini. Mungkin rakyat sudah muak mereka hidup enak karena rakyat, namun mereka sendiri yang memecah belah rakyat ini. Dari Bali saya dukung dengan doa semoga yang kita tentu dipenuhi dengan lancar semuanya. Kami zaman sekarang seperti zaman di masa KPI. Zaman dulu sana ada di sini demo, tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah. Tangkap saja Jokowi agar masalah ini cepat selesai. Yang membuat masyarakat marah karena penegak hukum tidak menegakkan keadilan, bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang aparat untuk menutupi kebohongannya. Jangan cuma kasus Jokowi saja, kasus pelanggaran Pilpres diusus tuntas, kalau perlu hukum mati saja. Ayo rakyat bersatu untuk suarakan keadilan yang salah, walaupun itu orang pejabat tetap adil kalau salah. Nah, kami seperti rakyat di pedalaman ini tidak jadi bagian dari demo hanya ini, walaupun kami kurang perhatikan tetapi kami yakin dan waktu kami mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, Pak Jokowi tetap yang terbaik. Teruslah demi menegakkan keadilan di negeri kita tercinta Indonesia ini.
lupa akan janji dan amanan rakyat tetap dilupakan. Hidup rakyat miskin, kota hidup buruh, hidup petani, hidup nelayan, salah perjuangan-perjuangan. Belum selesai selama rakyat masih ditindas, ditipu, maka rakyat wajib berkeras satu perjuangan keadilan yang nyata di negeri kita ini. Nah, pada senyum-senyum bahkan terbahkan di kursi empuk aparat dan adalah saudara rakyat adalah tetangga aparat, mereka bersenggolan berdesakan. Udah kesesakan ini Jokowi kali dituntut. Adil Jokowi malah hidup Jokowi sudah dilindungi pemerintah. Rakyat sebagai di mana hati nuranimu, habis kesabaran, maju terus, Tuhan selalu melindungi kita zaman takut ini. Selamat berjuang kalian mewakili seluruh rakyat Indonesia setuju dengan adil dengan Jokowi. Hukum sudah tidak ada Indonesia, mari kita lakukan pengadilan rakyat. Percuma kalau hanya protes mereka sudah buta tuli, apapun keinginan tidak akan ditangkapin. Partai politik DPR, MPR, dan pemerintah adalah pengepul pajak uang rakyat Indonesia. Pejabat tidak malu, budak telinganya, dipilih rakyat hanya mau kesejahteraan lingkaran mati. Tidak bawa duit, hanya sebelembar kain kafan yang dibawa pejabat ini. Rakyat didukun adilin Jokowi, disita semua uang hasil korupsinya. Nah, mana yang tidak mau menegaskan perampasan aset cari walaupun berada di lubang sembunyinya. Semua penegakan hukum rata-rata sudah disuap sehingga rupanya saja diadili, tapi semua itu hanya skenario saja dan Jokowi tetap dilindungi untuk hanya ditahan, tapi ingat semua akan mati mempertanggungjawabkan perbuatan busuknya. Nah, negeri munafik ini dengan pejabat-jabat berjiwa cari keuntungan pribadi kelompoknya. Kalau pejabat bisa berbuat zolim semuanya, maka rakyat juga boleh dong berbuat semuanya demi keadilan rakyat Indonesia nih. Nah betul, karena kami di sini menderita, besok ke makam beli teman karena tidak ada uang. Tangka Wiwi ke depannya biar negeri ini Indonesia ke depannya yang tata rapi. Dalam gedung DPR suka maling uang rakyat, cepat singkirkan, bila perlu pecat dan tidak hormati kepolisian, dan Pimpin Sigit pecat orang seperti itu layak memimpin kepolisian, salam yang warasnya. Nah, selama Presiden Prabowo jangan berharap si Jokowi bisa ditangkap, diadili, apalagi KPK. Itulah diangkat kepilihan oleh Jokowi saat jadi presiden. Satu-satunya cara memazulkan Prabowo Gibran pilih presiden yang tegas, aman, bukan orang dua kali Jokowi Prabowo. Negara ini akan aman diadili secara mari rakyat Indonesia kita bersatu adakan revolusi adil Jokowi. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya dan jangan lupa komen subscribe di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.